Kau bukakan rahasia firman-Mu untuk disampaikan kepada setiap umat Buddha hamba-hamba-Mu. Jadikan hati setiap yang hadir pada malam hari ini menjadi tanah yang subur untuk ditanami benih firman-Mu, sehingga firman-Mu hidup bersama dengan hidup kami, menguasai hati dan pikiran kami, berjalan bersama dengan kami. Dalam segala keadaan, Engkau Roh Kudus dan firman-Mu yang memimpin menuntun kami. Berbicara bagi kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk, shalom. Pertama-tama saya ingin sampaikan bagi yang melakukannya, selamat tahun baru Imlek. Gongsi Xingnian, Sendi Jiankang, Wan Seru Ita Jia Bing An. Artinya selamat tahun baru, seluruh keluarga sehat, masalah dapat diselesaikan dan keluarga besar selamat. Itulah makna dari Imlek bagi kita sekalian. Firman Tuhan malam hari ini saya berjudul, melalui masalah kita didewasakan oleh Tuhan. Melalui masalah, jadi jangan menghindari masalah. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah, karena masalah itu bisa datang dari Tuhan untuk mendewasakan kita. Namun harus kita ketahui, masalah itu bisa terjadi karena 4 hal. Yang pertama, masalah bisa terjadi karena kesalahan kita. Disadari atau tidak sadar kita salah. Contoh sederhana, ketika kita punya komorbid atau penyakit gula darah, diabetes. Sudah tahu punya diabetes, tidak jaga mulut, tidak jaga makan. Tidak jaga pikiran. Semua makanan yang enak dimakan. Dan dampaknya lupa bahwa itu penyakit yang berbahaya. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa keadaan ini sulit, ekonomi itu sulit. Tapi banyak orang tidak mau merubah gaya hidupnya. Terus bergaya hidup yang merasa mampu, merasa hebat. Sehingga ketika kekurangan ngambil jalan pintas, mudahnya hutang. Tapi bayarnya susah. Itu yang pertama, kesalahan kita. Kita harus sadari, harus kita berubah, kita harus menyadari kita bisa mengelola keuangan dengan benar. Yang kedua, masalah bisa terjadi karena dosa. Orang berkata dosa kecil-kecil kok Pak, enggak apa-apa. Enggak ada dosa besar, dosa kecil, sama saja namanya dosa. Contoh, jangan coba-coba berselingkuh. Bapak Ibu, orang seringkali mencoba-coba berselingkuh. Tetapi dia lupa bahwa berselingkuh itu bisa berdampak, berakibat luar biasa, karena itu dosa. Kita hindari, jangan main-main dengan dosa. Karena main-main dengan dosa terjadinya adalah keluarga yang berantakan. Ekonomi berantakan. Yang ketiga, masalah bisa terjadi karena kuasa kegelapan, kuasa setan. Saya pernah masuk dalam tipu daya iblis. Tipu daya setan. Mungkin saya pernah saksikan di sini, tapi ingin saya saksikan kembali. Satu hari kakak saya datang ke rumah saya dan dia tidak berkata, atau kakak saya berkata ini suhu, ini dukun, enggak. Tapi dia datang dan dia berdiri di depan pintu begini. Dia melihat, lalu dia berkata kepada saya, pintu tengah itu pindahan, nanti 3 tahun lagi kamu bisa beli rumah lagi. Itu jebakan iblis, tipu daya iblis yang akan menghancurkan rumah tangga saya. Pikir
Mungkin saya waktu itu saya masih bodoh, kayak belum percaya Tuhan. Tapi saya percaya sidang jemaat yang malam hari ini hadir, semuanya sudah cerdas, sudah pandai, sudah memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Katakan amin. Tapi saya waktu itu belum. Sehingga ketika orang itu berkata demikian, gampang, saya pindah saja. Betul, 3 tahun kemudian saya bisa beli rumah lagi. Tetapi saudara, saya bayar rumah itu, anak saya di rumah sakit karena kanker kelenjar getah bening. Pada apa suhu itu berkata, feng shui-nya tidak bagus, harus dipindah, harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Jangan percaya, itu tipu daya iblis, tipu daya setan. Saya termasuk kenalan ketika anak saya sakit, saya kenalan lagi dengan seorang guru spiritual, yaitu mengajari saya dengan ilmu kejawen. Saya ikuti ilmu kejawen. Ternyata waktu itu saya diajak untuk semet di 7 hari 7 malam. Hari ke-6, saya didatangi oleh roh, bukan roh Tuhan Yesus. Bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang menyesatkan. Dan iblis dengan iblis itu tidak ada yang bermusuhan. Koncoan, mereka koncoan. Maka ketika saya ketemu dengan yang orang tua berjanggut panjang itu berkata, nasibku nak, nasibku anakku lah mati, percuma aku ikut. Itu loh tipu daya iblis. Sehingga ketika hari ke-6 selesai, saya berkata kepada guru saya, mohon maaf saya tidak lanjutkan hari ke-7. Saya hari ke-7 waktu itu, hari ke-7 itu hari Minggu. Saya subuh pulang ke rumah. Paginya saya ke gereja. Saya mau ke gereja Betani Manyar waktu itu. Ketika saya berjalan, saudaraku, saya tidak tahu Betani Manyar Sindaru saya tidak bisa menemukan. Saya tanya tukang beca, saya tanya orang-orang di sana, tidak ada satupun yang tahu Manyar Sindaru. Lalu saya kembali ke gereja lama saya dan saya berdoa di sana. Saya katakan, Tuhan, pimpin tuntun saya ketemukan gereja Betani Manyar. Lalu saya berjalan kembali menuju ke kebun bibit. Kebun bibit itu ada lampu merah hijau. Lalu di sebelah depannya kebun bibit itu ada ITS. Lalu di sana saya ketika kedua kalinya saya bisa melihat pada panah lurus masuk Manyar Sindaru. Masya Allah, jalan itu tadi saya lewati sudah 3-4 kali. Tapi tidak bisa melihat gambar itu, saudaraku. Saya dibutakan oleh iblis. Jangan percaya kepada iblis, jangan percaya kepada setan, jangan percaya kepada orang pintar, jangan percaya kepada dukun, jangan percaya apapun keadaan kita, jangan percaya. Setuju kata amin? Kita percaya kepada Tuhan. Yang keempat, masalah itu bisa datang dari Tuhan. Yang tiga, yang pertama, masalah karena kesalahan kita, masalah karena dosa dan masalah karena kuasa setan, kita abaikan, kita tidak usah pikirin itu. Sekarang kita mau bahas yang keempat, masalah datang dari Tuhan. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita itu. Tuhan punya rencana yang mulia. Tuhan punya rencana indah untuk merubah hidup kita. Dari cara hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Tuhan merubah dengan cara bagaimana? Dengan cara kita diberi masalah. Karena ketika kita menghadapi masalah, kita periksa diri kita. Periksa dulu, apakah kita punya salah, apakah Bapak Ibu punya salah. Kalau tidak ada, apakah diperiksa kembali, ada dosa. Kalau tidak ada, kita periksa lagi, apakah kita ada kaitannya dengan kuasa setan atau kuasa iblis. Kalau tidak ada, maka kita harus percaya, itu Tuhan izinkan terjadi, supaya kita diubahkan, saudara. Tuhan sedang menguji kita. Jangan cepat marah, jangan kesusu marah, jangan kesusu kecewa. Tetapi kita uji diri kita. Sebab itu ketika kita mendapatkan masalah apapun, jangan ketika kita tahu bahwa itu datang dari Tuhan, maka kita tidak lari dari masalah. Kita tidak tinggalkan masalah, tapi kita hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Setuju katakan amin. Dengan takut akan Tuhan.
Kita tidak bisa lari masalah. Ketika kita lari kemanapun, kita akan dikejar masalah. Saja buka di dalam Mazmur pasal 139. Mazmur pasal 139. Saya baca ayat 7 sampai seterusnya. Dikatakan demikian. Mazmur pasal 139 ayat 7 dan seterusnya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu, kemanapun kita pergi, kita akan ditangkap oleh Tuhan. Kita akan diuji Tuhan, kita akan diproses Tuhan. Dan ketika kita diproses, saudaraku, kita harus sujud kepada Tuhan. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Saya gambarkan ujian Tuhan itu bagaikan ulat. Ulat tidak serta-merta menjadi kupu-kupu. Tapi ada proses yang harus dijalani oleh ulat itu. Ulat dari ulat yang buruk, yang tidak baik, diproses menjadi kepompong. Kepompong itu hidup seperti mati. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Demikian juga hidup kita ketika kita diperhadap kepada masalah. Kita itu kecepit-pit, kepepet-pet. Tidak ada orang yang mau menolong kita. Dan tidak ada orang yang mau bisa menolong kita. Kalau ada orang yang berkata kepompong ini kasihan, tak buka saja. Maka kepompong itu, kupu-kupu itu akan mati, tidak menjadi hidup. Demikian juga ketika kita sedang diuji Tuhan, sedang diproses Tuhan, jangan harap minta pertolongan Tuhan. Jangan harap ada pertolongan manusia. Bukan pertolongan Tuhan, pertolongan manusia. Jangan harap mungkin dulu ketika kita masih baik-baik, masih senang, masih banyak uang, banyak teman datang kepada kita. Tetapi ketika kita susah, tidak ada satu orang pun yang datang kepada kita. Kita tidak boleh marah. Ayub contohnya. Ayub ketika dia masih kaya, bahkan disebutkan terkaya di sebelah timur. Banyak temannya datang, tetapi ketika diproses oleh Tuhan. Diproses yang pertama, 10 anaknya meninggal, harta bendanya habis, bahkan Ayub pun menjadi sakit. Yang datang cuma beberapa orang, itu pun tidak mengangkat imannya, tidak mendukung Ayub. Tetapi semakin menekan Ayub, menjebloskan Ayub, betapa rasa takutnya. Dan Ayub berontak. Ayub tidak mau mendengarkan mereka. Bapak Ibu, itu proses setiap orang kita jalani untuk merubah cara hidup kita, untuk merubah sifat kita, merubah karakter kita, merubah kita dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Dengan proses, kemanapun kita pergi, kita akan ditangkap Tuhan. Dan ketika kita mau diproses, kita akan menjadi kupu-kupu yang indah. Proses Tuhan itu sederhana. Tapi harus kita taati. Di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ini loh caranya ketika kita diproses Tuhan. Tuhan tidak minta yang aneh-aneh, tapi Tuhan minta yang sederhana kepada kita. Dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah. Ini firman Tuhan, bukan perkataan Yesaya, tetapi firman Tuhan yang Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sederhana permintaan Tuhan. Sederhana, yaitu kita berbalik dari jalan-jalan kita lakukan. Dengan kekuatan kemampuan kita berbalik mengandalkan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita minta mujizat Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Dan ketika kita bertobat, kita diam. Bukan diam menentok, tapi diam berdoa. Jadi proses seperti kupu-kupu, kita tidak bisa bergerak bagaimanapun. Hanya kita bisa menengadakan wajah kita ke surga. Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan.
Saya pernah diproses. Yaitu ketika saya baru bekerja. Bekerja sendiri. Tahun awal 97. 1 kali, 2 kali ada kapal, setelah itu tidak ada kapal. 7 bulan tidak ada kapal, diproses. Saya minta teman-teman saya kapal, tidak ada satupun yang memberikan kapal. Dari semua relasi saya memberikan barang-barangnya, tidak ada satupun yang memberikan barang kepada saya. Saya cuma bisa berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Saya kalau berdoa bukan cuma berlutut, tapi tersungkur, bahasa Perancisnya delosor di bawah kaki Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan, delosor di bawah kaki Tuhan. Dan itu makan waktu 7 bulan. 7 bulan baru Tuhan buka tingkap-tingkap langitnya. Baru buka jalan keluar. Baru buka orang mau memberikan kapal kepada saya. Baru Tuhan menyediakan muatan bagi saya. Dan ketika pertama kali selama 7 bulan tidak ada kegiatan itu. Seluruh biaya 7 bulan tertutup. Kan ada lebihnya. Itu loh pertolongan Tuhan. Itu ketika dia menjadi kupu-kupu, saudaraku. Rasanya indah. Tetapi ketika kita masih jadi kepompong, semua orang menghindari kita. Tidak usah menyerah, tidak usah takut saudaraku. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Saya beri contoh yang luar biasa, yaitu Yusuf. Kejadian pasal 37. Kejadian 37. Saya baca ayat yang ke-3 sampai ke-5. Dikatakan demikian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang terakhir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Ayat 5, pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Bapak Ibu lebih benci kepada Yusuf. Dan ketika saudara benci saudaraku, waktu itu Yusuf baru berusia 17 tahun. Dia menceritakan dengan tulus, dengan polosnya. Dia tidak menyadari kalau bapaknya mengasihi dia lebih dari segala, lebih daripada saudara-saudaranya, memberikan jubah yang baik. Tetapi ketika dia bermimpi, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya marah. Malu masuklah masalah proses saudaraku. Proses yang dialami oleh Yusuf, yaitu proses metamorfosa. Dari ulat yang tidak baik, yang buruk, menjadi kepompong, menjadi proses. Ketika waktu itu dengan saudara-saudaranya dimasukkan di dalam sumur, lalu dijual kepada orang Median, dijual kepada Potifar, dan istri Potifar kesengsem karena kegagahan, kegantengan Yusuf, sehingga mau diajak selingkuh, tapi Yusuf tidak mau, maka difitnahlah Yusuf, masuk penjara. Narapidana tanpa ada pengadilan. 2 tahun masuk penjara saudaraku. Tapi Tuhanlah yang membela, Tuhanlah yang melakukan semuanya itu. Supaya semua orang melihat bahwa Yusuf itu benar-benar mendapat panggilan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ketika itu saudaraku, proses yang dijalani oleh Yusuf bukan waktu yang pendek, tapi 13 tahun Yusuf mengalami keadaan-keadaan yang sulit saudaraku. Tetapi satu hal, imannya tetap percaya kepada Tuhan. Imannya tidak undur daripada Tuhan. Imannya tidak gugur daripada Tuhan. Tetapi imannya semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Yusuf, dikuatkan percaya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 41. Kejadian 41. Saya baca ayat 39 sampai terusnya. Dikatakan demikian.
Sampai satu hari Firaun bermimpi. Dan mimpinya itu tidak ada satu orang pun yang bisa menjawabnya. Dari seluruh orang pandai, seluruh orang bijak yang ada di Mesir, tidak ada satu pun yang bisa memberi jawaban kepada Firaun. Tapi Tuhan memakai Yusuf, narapidana. Bagaimana seorang narapidana bisa dipanggil oleh raja, oleh Firaun, saudaraku, kalau bukan daripada Tuhan. Bukan cuma dipanggil, tetapi Tuhan memberikan hikmat kepada Daud, memberikan pengertian, memberikan jawaban atas setiap persoalan yang dialami oleh oleh Firaun. Ayat 39 berkata demikian dari Kejadian 41. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41 selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Setelah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu saya lompat ayat yang ke-46. Dikatakan demikian, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Tuhan bisa merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari orang buangan, Yusuf dari orang yang baik dibuang ke Mesir sampai masuk penjara menjadi narapidana. Tapi cara Tuhan bisa mengangkat Yusuf naik takhta, naik yang tinggi melebihi segala-galanya. Karena apa? Yusuf taat, Yusuf sadar bahwa masalah itu adalah ujian bagi dia. Masalah untuk mendewasakan dia. Sehingga pada usia 30 tahun, 13 tahun dia mengalami proses itu, maka dia menjadi pejabat tinggi. Dilantik oleh Firaun sendiri. Bapak Ibu, ketika itulah keadaan yang luar biasa. Yusuf ketika dilantik menjadi seorang penguasa di Mesir, dia tidak menjadi sombong, dia tidak punya hati balas dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi dia pemaaf. Kita lihat Kejadian 45 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian. Kejadian 45 ayat 1 dan 2. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya, tidak. Tapi dia membuktikan bahwa mimpinya dari Tuhan itu menjadi kenyataan ketika dia diangkat menjadi orang nomor 2. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bermimpi besar kepada Tuhan. Bermimpilah. Bukan cuma mimpi kosong, tapi mimpi itu kita bawa kepada Tuhan. Kita doakan kepada Tuhan, supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Hidup ini punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan, punya kerinduan, saudaraku. Hidup itu punya mimpi. Jangan mimpi kalau kita tidak percaya Tuhan. Tapi mimpi itu menjadi kenyataan ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya punya pengalaman. Ketika pertama kali gereja di rumah saya dipakai oleh gereja Betani menjadi cabang gereja Betani. Saya sudah minta tanda tangan tetangga kiri, kanan, muka, belakang. Dan mereka semua tanda tangan setuju. RT, RW, lurah setuju. Tetapi ketika saya mulai ada ibadah, tetangga saya, anak Tuhan,
marah. Bukan marah satu kali, marah terus menerus. Lalu saya pindahkan karena rumah saya itu sebelahnya rumah saya. Maka rumah saya yang pertama saya pakai itu saya pindahkan ke sebelahnya. Saya lalu pasang peredam. Lalu tetap mereka orang itu marah kepada saya. Saya diberikan hikmat kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 12. Roma 12 ayat 19 sampai 21. Dikatakan seperti ini. Roma 12 ayat 19 sampai ke 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api dan kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu saya diberikan hikmat begini. Ketika saya pulang dari luar kota, saya bawakan oleh-oleh. Saya bawa ke tempatnya, Pak ini ada oleh-oleh sedikit. Diterima, tapi marahnya gak berhenti. Lalu istri saya masak sesuatu masakan, saya kirimkan ke badannya. Pak ini ada masakan istri saya, silakan diicipi. Diterima, tapi marahnya gak berhenti. Ketika istri saya buat kue atau kami beli kue, saya kirimi mereka. Mereka terima, tapi tidak berhenti marahnya, tidak berhenti ngomelnya, tidak berhenti mengadu domba, tidak berhenti membuli saya. Terus, itu selama 10 tahun. Saya nggak putus asa, saya berdoa. Kekuatan saya cuma berdoa. Saya tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya membalas kejahatan, saya bisa. Orangnya lebih tua daripada saya. Waktu itu saya masih muda. Dan orang itu sudah tua. Tapi mohon maaf mulutnya yang membuat masalah. Tapi saya gak marah. Saya berdoa kepada Tuhan. Siang malam saya berdoa selama 10 tahun. Terjadi keajaiban. Yaitu waktu itu tahun 96 dan tahun 2006. Tahu-tahu rumahnya dijual dan saya yang membelinya. Itu cara Tuhan. Walaupun dengan harganya yang sangat mahal. 3 kali lipat harganya dijual. Dan saya dengan usaha, dengan pertolongan Tuhan, dengan keajaiban Tuhan, saya tutup. Yang marah jemaat. Jemaat marah kepada saya dan berkata, Pak, orang begitu kok dituruti. Saya katakan begini, Pak, bapak dan ibu-ibu, sekalipun harga itu mahal, tetapi kalau kita bisa membelinya, itu berarti murah, betul Pak, betul. Kalau kita beli sesuatu harganya murah, tetapi kita tidak bisa membelinya, itu harganya mahal, betul apa betul? Jadi kita tidak usah marah. Ketika itu saya beli, saudaraku, saya beli di daerah Damo Permai, dia bisa beli rumah di Citraland. Tidak apa-apa. Tapi Tuhan berperkara dengan luar biasa. Ini loh. Di dalam Kejadian pasal 50, Kejadian pasal 50, ayat yang ke-20 dan 21. Ini loh dasarnya, luar biasanya Yusuf, saudaraku. Ayat 20 dan 21 berkata seperti ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi jangan takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Engkau meratakan orang mereka-rekakan yang jahat kepada kita. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik bagi kita. Setuju kan, amin. Sehingga apapun yang dirancangkan oleh orang yang jahat, yang tidak yang membuat kita mau celaka. Tetapi kalau Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menolong kita, Tuhan bisa berubah.
Yang tidak baik menjadi baik, yang mencelakakan kita, tak kita berubah menjadi apa? Memberkati mereka. Karena Tuhan berserta dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita hari ini sedang mengalami keadaan sulit, dan semua teman kita, mungkin saudara kita menjauh daripada kita, tidak usah marah. Tidak usah kecewa, tetapi tetap berdoa, tetap kita datang kepada Tuhan. Sekalipun mereka merancangkan yang jahat, tetapi Allah akan mereka-rekakan untuk kebaikan bagi kita. Tuhan itu ajaib. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya telinga dan mendengar keluh kesah kita, mendengar doa-doa kita, mendengar, dan matanya melihat perbuatan-perbuatan orang-orang yang mereka-reka kejahatan bagi kita. Tuhan melihat, dan Tuhan bisa berfirman, semuanya dibereskan Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah buah hati Tuhan. Jangan menyerah. Apapun yang manusia lakukan bagi kita, tidak usah menyerah. Karena apa? Karena ketika kita sedang diproses kehidupan dengan berbagai-bagai masalah itu, kita tetap memiliki iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, maka masalah yang kita alami itu ada 4 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, masalah seberat apapun tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita masuk dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Kita diproses, yang tidak baik dibuang, yang baik Tuhan akan dijadikan. Seperti pohon anggur, ketika kita berbuah tetap ranting-ranting yang tidak berguna dipotong oleh Tuhan supaya bersih, semakin banyak berbuah. Yang ketiga, untuk mendewasakan kita, siap menerima berkat-berkatnya, dan berkat-berkatnya yang melimpah. Ketika kita sedang diproses, semakin besar proses, semakin besar masalah, kita mesti bersuka cita, mesti kita bersyukur. Lebih besar masalah kita hadapi, lebih besar kasih Tuhan yang akan menolong kita, lebih besar pertolongan dan mujizat yang terjadi bagi kita, dan kita siap menerima berkat-berkatnya yang lebih besar. Amin. Itu kekuatan Tuhan. Yang keempat, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Kita tidak bisa mikirkan bagaimana cara Tuhan merubah kita. Yusuf waktu itu pun tidak bisa mikir bagaimana dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saya pun tidak bisa memikir kalau saya bisa menjadi seorang pendeta, bisa khotbah di hadapan Bapak dan Ibu. Nggak pernah terbayang. Tapi karena tangan Tuhan yang menuntun saya, yang menyertai saya, yang membawa saya kepada kemuliaan demi kemuliaannya, keajaiban demi keajaibannya, kemampuan satu ke kemampuan yang lain, sehingga saya bisa berdiri di hadapan Bapak dan Ibu. Itu bukan kuat gagah saya Pak Bu, tapi itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Kalau bisa buat bagi saya begitu, maka Tuhan juga akan bisa buat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Percayalah. Ayat yang terakhir Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Proses apapun saudaraku, pada akhirnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa pernah membayangkan ulat yang begitu buruk bisa menjadi kupu-kupu yang indah, yang dikagumi oleh banyak orang. Demikian juga hidup kita. Ketika kita diproses mengalami tantangan pergumulan masalah, seberat apapun saudaraku, pasti indah pada waktunya. Setuju katakan amin. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa memikirkan, kita tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Karena pikiran kita sak bakpao, sak kepel. Tidak menututi, tidak nyampe kita kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Kita cuma bisa menurut dan percaya saja. Mungkin hari ini Bapak Ibu mengalami persoalan-persoalan yang berat.
Tantangan-tantangan yang berat. Mungkin mengalami pergumulan-pergumulan yang luar biasa beratnya. Tetap miliki percaya kepada Tuhan. Tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan undur daripada Tuhan. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Kita sadari, kita percayai melalui masalah kita didewasakan oleh Tuhan. Untuk kita menerima berkat-berkat-Nya yang melimpah dari sorga turun atas kita. Seperti Yusuf. Si Yusuf tidak pernah nyangka bisa jadi orang nomor 2. Hanya menceritakan mimpi Firaun. Dia tidak pengalaman apa-apa. Karena dia keluar masuk daripada satu masalah kepada masalah lain. Sampai pada akhirnya dia masuk penjara. Dia belum pernah menjadi pejabat negara. Tapi tiba-tiba dia diangkat menjadi seorang menteri wakilnya Firaun. Itu keajaiban. Itu mujizat Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, tidak mungkin itu bisa terjadi. Oleh karena itu ketika kita sedang diproses, sedang menjadi kepompong, jangan menyerah. Kita masih punya mata memandang ke surga. Kita masih punya mulut bisa berdoa. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan. Saya tambahkan satu ayat, saudaraku. Dari Yeremia 33 ayat yang ketiga. Ini loh jawaban Tuhan. Ketika kita sedang diperhadapkan kepada tantangan dan kita masih bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan beritahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Tuhan membuka jalan keajaiban yang luar biasa. Tuhan membukakan jalan keluar yang ajaib, yang tidak pernah kita bisa sangka-sangka, tidak pernah kita bisa pikirkan sebelumnya, tidak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba terjadi, tiba-tiba pertolongan datang, tiba-tiba jalan keluar ada, tiba-tiba Tuhan berikan hikmat pengertian bagi kita untuk kita bisa menjalani hidup sesulit apapun dan bahkan menyediakan berkat yang melimpah bagi kita. Biarlah firman sederhana yang menguatkan kita. Saya undang WL pemain musik untuk maju ke depan. Sederhana, tapi kita harus sadari, beri untuk kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus sadari, saudaraku, kita dibutuh Tuhan. Jangan kita dikte Tuhan, jangan kita ngatur Tuhan. Biar Tuhan mengatur kita, kita diatur Tuhan. Sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, tetaplah kita ikut Tuhan. Saya undang WL pemain musik kita maju ke depan. Kita tetap nurut aja. Dihajar, dididik, di apapun. Tuhan mengasihi kita. Tuhan cinta kepada kita. Sehingga apapun keadaannya, Tuhan akan menopang kita. Mari saya udah berdiri. Biar WL minta tolong WL memuji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, benar Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Angkat tangan Bapak Ibu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah
dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan dengan imanmu, pejamkan matamu kalau kau mengerti pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun mungkin hari ini kau mengalami ujian yang berat, tetap miliki iman percaya kepada Tuhan. Akan datang waktunya pertolongan itu datang. Cepat atau lambat waktunya pasti datang. Jangan lari dari masalah, tapi hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan berikan pertolongan, keajaiban dan mujizatnya. Tunggu waktu Tuhan. Saya tunggu waktu 10 tahun untuk bisa membeli rumah itu. Yusuf membutuhkan waktu 13 tahun untuk memperoleh karya ajaib Tuhan. Bagi kita, tetap angkat tanganmu kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti apapun itu. Abraham tuh menerima Ishak anaknya perlu waktu 25 tahun. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan dengan sederhana. Sekarang tolonglah bagi setiap umat-Mu, berikan pengertian-pengertian yang dalam. Sehingga umat-Mu mengerti Tuhan.
Bahwa masalah itu untuk mendewasakan setiap kami. Supaya kami mengerti rencana-rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Ketika kami bawa hati kami persembahkan hati kami kepadamu. Menjadi dupa yang harum datang-Mu yang mulia. Sekalipun kami mengalami proses menjadi kepompong. Orang meninggalkan kami semua. Asal Engkau tidak meninggalkan kami, tidak masalah ya Tuhan. Sekalipun orang-orang terdekat kami menjauhi kami, tidak masalah. Ketika Engkau tetap mendekat kepada kami dan kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menolong kami. Engkau yang buat mukjizat bagi kami. Engkau yang memegang kami, menggandeng kami, menuntun kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kau meteraikan bagi hati kami. Si kekuatan yang melimpah-limpah itu datang daripada-Mu. Bukan dari kekuatan kami ya Tuhan. Pertolongan keajaiban pada mujizat itu datang daripada-Mu. Bukan dari kekuatan kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Oleh karena itu jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Tapi sertai setiap kami. Dalam kemuliaan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Berkati Pak Aswin sebagai kepala sidang. Berkati kami semua dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan kembali sehati kita akan berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh menguatkan setiap kami. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini setiap kami yang ada di tempat ini, kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Kami rindu memberi yang terbaik dengan ketulusan hati kami. Karena kami cinta Tuhan, kami cinta pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.